Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emari Fuad Kamali, NPM 1903031037, jurusan Akuntansi Syariah kelas B, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan soal penganggaran perusahaan, yaitu tentang penganggaran bahan baku. Untuk soalnya, yaitu yang pertama, PT Margarita Sentosa memproduksi produk merek A. Produk dianggarkan selama triwulan 1 tahun 2020 sebagai berikut. Januari sebanyak 1000 unit, Februari sebanyak 1100 unit, Maret sebanyak 1200 unit. Bahan baku standar per unit produk 2 kg, 100 rupiah. Persediaan bahan baku awal Januari 2020 sebanyak 50 kg. Persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut. Januari sebanyak 100 kg, Februari sebanyak 110 kg, Maret sebanyak 120 kg. Kemudian soal nomor 3, syarat pembayaran pembelian bahan baku 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Dari data tersebut, buatlah pada triwulan 1 pada setiap bulan. 1. Anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku. 2. Anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Baiklah, dari sini kita mulai analisis terlebih dahulu. Sebelumnya kita menginput data tentang anggaran produksinya. Anggaran produksinya pada triwulan 1 2020 yaitu ada pada soal nomor pertama. Januari sebanyak 1000 unit, Februari sebanyak 1100 unit, Maret sebanyak 1200 unit. Oke, kita masukkan datanya. Baiklah, setelah data anggaran produksinya kita input, kemudian kita menginput persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya ini ada pada soal nomor 2, yaitu pada triwulan 2020, Januari sebanyak 100 kg, Februari sebanyak 110 kg, Maret sebanyak 120 kg. Baiklah, kita input terlebih dahulu datanya. Nah, kemudian setelah kita menginput persediaan akhirnya, kita menginput persediaan awalnya. Bagaimana cara menginput persediaan awalnya padahal di soal itu tidak ada? Oke, kita bahas. Tapi sebelum itu kita memasukkan nama-nama bulan pada triwulan 1 2020 pada nama bulannya, yaitu bulan Januari, Februari, hingga Maret. Kemudian kita analisis pada soal nomor 2. Bahan baku standar per unit produk 2 kg per 100 rupiah. Persediaan bahan baku awal Januari 2020 sebanyak 50 kg. Jadi, persediaan awal pada bulan Januari ini sebanyak 50 kg. Nah, kemudian pada bulan Februari dan bulan Maret ini tidak tertera pada soal. Nah, bagaimana cara mengetahui persediaan awal pada bulan Februari serta bulan Maret? Kita lihat pada persediaan akhirnya. Persediaan awal bulan Februari ini terletak pada persediaan akhir bulan Januari, yaitu sebanyak 100 kg. Oke, kita input. Kemudian pada bulan Maret ini persediaan awal terletak pada bulan Februari persediaan akhir, yaitu sebanyak 110 kg. Oke, kita input. Kemudian,
Setelah itu, kita memasukkan data persediaan awalnya, serta melengkapi semua data-data yang ada untuk persediaan produksi, persediaan akhir, untuk persediaan awalnya. Setelah itu kita masuk pada penyelesaian. Kemudian untuk anggaran kebutuhan bahan bakunya kita hitung secara satu-satu. Pertama, kita masukkan pada periode triwulan 1 2020, yaitu Januari, Februari, hingga Maret. Oke, kita masukkan. Kemudian, setelah kita menginput periodenya, kita masukkan produksinya. Pada bulan Januari, produksinya itu sebanyak 1000 unit. Pada bulan Februari sebanyak 1100 unit, dan pada bulan Maret itu produksinya sebanyak 1200 unit. Oke, kita masukkan. Oke, setelah kita menginput produksinya semuanya, kemudian kita memasukkan SP. Nah, sebelumnya apa sih itu SP? SP itu adalah standar per unitnya. Nah, kita analisis terlebih dahulu pada soalnya untuk mengetahui SP-nya berapa. Pada bagian soal nomor 2, bahan baku standar per unit produk 2 kg per 100 rupiah. Jadi, untuk SP-nya, standar per unitnya, yaitu adalah 2. Standar per unit produk, yaitu 2 kg. Nah, kita tulis angka 2. Kemudian, untuk kebutuhan periode bulan Januari, kita kalikan saja dengan hasilnya seperti ini. Pada periode Januari, kebutuhannya sebanyak 2000, pada bulan Februari kebutuhannya sebanyak 2200, dan pada bulan Maret kebutuhannya sebanyak 2400. Oke. Kemudian setelah kita menyelesaikan perhitungan dari anggaran kebutuhan bahan baku, yang dimana kita mendapatkan sebuah data, yaitu pada bulan Januari kebutuhan yang diperlukan yaitu sebanyak 2000, Februari sebanyak 2200, dan Maret sebanyak 2400. Kemudian setelah itu kita masuk pada perhitungan bagaimana caranya anggaran pembelian. Nah, kita langsung masuk saja ke tabelnya anggaran pembelian bahan baku. Di sini saya sudah siapkan tabelnya. Yang pertama yaitu adalah waktu atau periode. Nah, waktu atau periode ini ada pada selama triwulan 1 tahun 2020. Triwulan 1 tahun 2020 pada data di atas yaitu Januari hingga Maret. Oke, kita masukkan datanya. Oke, setelah kita memasukkan waktu atau periodenya, kita memasukkan kebutuhan bahan baku untuk produksi. Nah, kebutuhan bahan baku untuk produksi ini dapat dari mana? Kita lihat tabel sebelumnya. Nah, ini anggaran kebutuhan bahan baku pada periode Januari hingga Maret, ya, sebanyak 2000, 2200, dan 2400. Kita masukkan saja datanya. Nah, setelah kita masukkan datanya, kemudian kita memasukkan persediaan akhirnya. Persediaan akhir itu ada pada data kolom paling atas.
tabel paling atas, persediaan akhir. Persediaan akhir pada bulan Januari yaitu sebanyak 100 kg, Februari sebanyak 110 kg, dan Maret sebanyak 120 kg. Oke, kita langsung masukkan saja datanya. Persediaan akhir pada bulan Januari sebanyak 100 kg. Kemudian setelah kita memasukkan atau menginput persediaan akhirnya, kemudian kita jumlahkan berapa kebutuhannya. Kita langsung masukkan saja sama dengan kebutuhan bahan baku untuk produksinya. Ini 2000 ditambah dengan 100 sama dengan 1100. Nah, setelah kita mengetahui jumlah kebutuhannya, kemudian kita menginput persediaan awalnya. Persediaan awal. Nah, persediaan awal pada bulan Januari ini sebanyak 50, Februari sebanyak 100, dan Maret sebanyak 110 kg. Oke, kita langsung masukkan data-datanya. Oke, setelah kita memasukkan persediaan awalnya sebanyak 50, 100, dan 110 kg, kemudian kita menginput berapa unit yang harus diproduksi. Berapa unit yang harus diproduksi, yaitu kita harus melihat pada jumlah kebutuhan dan juga persediaan awalnya. Kita membutuhkan sebanyak 2100 unit. Akan tetapi, kita sudah memiliki persediaan awal sebanyak 50 unit. Jadi, pada unitnya kita mengurangkan jumlah kebutuhan dan juga persediaannya. Nah, ini. Jadi 2100 dikurang 2100 yang dibutuhkan dikurang pada persediaan awalnya sebanyak 2050. Kemudian untuk periode Februari yaitu jumlah kebutuhannya sebanyak 2010, kemudian dikurang dengan persediaan awalnya sebanyak 100. Kemudian Maret sebanyak 2520 dikurang pada persediaan awalnya sebanyak 110. Nah, kemudian hasilkan data ini, kemudian kita memasukkan harga. Nah, harga ini didapat dari mana? Harga ini didapat dari soal nomor 2, yaitu bahan baku standar per unit produk 2 kg 100 rupiah. Jadi 2 kg ini tadi adalah SP atau standar per unit produk. Nah, di sini setelah diketahui harganya yaitu 100 rupiah. Kita langsung masukkan saja. 100 rupiah. Nah, kemudian setelah kita menginput harganya, sekarang kita menjumlah. Bagaimana cara menjumlahnya? Yaitu unit dikali dengan harga. Sama dengan 2050 dikali dengan 100. Nah, kemudian setelah kita mengetahui jumlah harganya yang harus disediakan atau jumlah nominal untuk persediaan per periodenya, yaitu periode Januari ini memerlukan dana sekitar 205.000 untuk memproduksi sebanyak 2050 unit. Dan pada bulan Februari sebanyak sebesar 221.000 untuk memproduksi 2210 unit. Kemudian untuk periode Maret
atau triwulan pada bulan terakhir ini membutuhkan dana sebanyak 241.000 untuk memproduksi 2.410 unit. Kemudian untuk total keseluruhan dana yang harus disediakan yaitu adalah 667.000 untuk memproduksi 3 unit pada 3 periode ini. Kemudian setelah kita menyelesaikan anggaran pembelian bahan baku, yang dapat diketahui kesimpulannya bahwa pada triwulan 1 tahun 2020 meliputi Januari, Februari hingga Maret, yang dapat diketahui kesimpulannya bahwa diperlukan nominal sebesar 667.000 untuk memproduksi 6.670 unit untuk 3 periodenya. Kemudian setelah itu kita langsung masuk saja ke penyelesaian soal nomor 2, yaitu anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Nah, di sini ada syaratnya, yaitu syarat pembayaran pembelian bahan baku 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Jadi, pada pembelian bahan baku 30% secara tunai ini dilakukan pada bulan Februari. Jadi, pada bulan Februari ini dilakukan pembelian secara tunai sebesar 30%. Kemudian 40% bulan berikutnya yaitu pada bulan Februari. Pada bulan Februari ini melakukan pembelian bahan baku secara kredit sebesar 40%. Kemudian 30% bulan setelahnya yaitu terletak pada bulan Maret. Pada bulan Maret ini membeli bahan baku secara kredit sebesar 30%. Nah, kita langsung masuk saja ke tabelnya. Untuk tabelnya adalah kita masukkan dulu data dari pembelian. Data dari pembelian ini dapat dari tabel yang di atasnya. Nih. Data pembelian pada bulan Januari ini memerlukan 205.000. Oke, kita input datanya. Kita input data pada bulan Februari. Dan kita input data pada bulan Maret. Nah, setelah kita menginput datanya, kita lakukan perhitungan, ya, kita lakukan perhitungan, yaitu di mana perhitungannya berapa 30% dari 205.000. Nah, kita langsung masukkan saja rumusnya dengan 205.000 dikali 30% absolut. Nah, sudah keluar nominalnya. Dan kita drag saja. Untuk pembelian secara kredit sebesar 40%, nah, ini kita masukkan saja inputnya seperti tadi dengan 205.000 dikali dengan 40% absolut. Dan sama seperti tadi, di drag saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian pembelian kredit sebesar 30% dari 205.000. Kita masukkan saja rumusnya sama dengan 205.000 dikali dengan 30% absolut. Kemudian setelah ini adalah pada bulan Februari ini melakukan pembelian secara kredit sebesar 40%. Jadi nominal yang harus dimasukkan yaitu adalah 82.000 dan 88.400. Sama dengan
Setelah kita masukkan, kemudian pada bulan berikutnya lagi, yaitu pada bulan Maret, ini kan membeli persediaan bahan baku sebesar 30% secara kredit. Nah, ini secara kredit. Jadi nominal yang harus dimasukkan yaitu adalah 61.100. Nah, untuk kas keluarnya kita langsung jumlahkan saja. Oh, mohon maaf. Maaf, tadi terjadi sedikit kesalahan. Untuk kas keluarnya, yaitu kita masukkan rumusnya sama dengan pada bulan Januari, ini kan dilakukan pembelian secara tunai, yaitu 30%. Kemudian ditambah dengan pembayaran utang usaha 40%, ditambah dengan bayar utang usaha 30%. Kenapa ditambahkan dengan bayar utang usaha 40% dan bayar utang usaha sebesar 30%? Padahal pada bulan Januari itu tidak melakukannya. Ya, karena pada dasarnya penjumlahan dari kas keluar itu harus ditambah atau dijumlah pada pembelian tunai serta pembayaran utangnya. Sementara pada bulan Januari ini tidak ada pembayaran utang sama sekali karena pada pembelian bahan bakunya itu dilakukan secara tunai. Dan kita drag saja. Nah, seperti ini. Kemudian dapat kita lihat berapa kas keluar yang diperlukan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Pada bulan Januari, kas keluar yang diperlukan yaitu 61.500. Pada bulan Februari sebesar 148.300. Dan kemudian pada bulan Maret sebesar 222.200. Seperti itu. Sudah selesai untuk menjawab persoalan dari kemudian sudah selesai. Kemudian sudah selesai untuk menjawab persoalan-persoalan pada penganggaran perusahaan pada soal penganggaran bahan baku. Saya M. Arifat Kamali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata serta salah kalimat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.